kembali lagi di YouTube channel Sustaination bersama aku Tias. Dan di vlog kali ini aku pengen ngajakin teman-teman tur sedikit di dapur kecilku. Kalau kemarin teman-teman sempat tur kompos di vlogku yang ini, kali ini aku pengen ngajakin teman-teman ngeliat-ngeliat, gak gede sih, dapurku yang kecil dan juga minim sampah. Karena banyak banget teman-teman yang nanya gimana sih caranya biar dapur aku minim sampah. Jadi hari ini aku mau kasih 6 tips gimana caranya teman-teman buat mulai punya dapur yang minim sampah. So let's go. Hal yang pertama yang teman-teman mesti lakukan adalah buy in bulk atau beli dalam kemasan yang besar apabila mungkin. Kalau nggak mungkin, bisa teman-teman beli dalam keadaan curah dengan kemasan dengan cara curah gitu ya, atau ngecer tapi nggak pakai kemasan gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang masih aku beli dalam kemasan besar, itu misalnya seperti minyak goreng. Jadi walaupun apa ya namanya Indonesia kan butuh ya minyak goreng gitu ya. Di keluarga aku sendiri sih jarang deep fried gitu, goreng-gorengan tuh udah jarang, tapi tetap ya namanya kita pengen tumis-tumis dan segala macam itu masih pakai minyak. Dan ini minyak kelapa aku beli dalam kemasan 5 liter bentuknya jerigen, dan jerigennya bisa aku pakai ulang untuk ngumpulin kompos liquid pupuk organik cair gitu kan, atau untuk ngumpulin minyak jelantah yang aku akan setorkan kemudian gitu. Nah ini aku bisa tahan 2-3 bulan gitu untuk menghindari pouch-pouch yang literan, yang 1 liter itu yang kecil-kecil. Jadi ini yang aku lakukan ya, buy in bulk gitu. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa melakukan dengan membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari dengan cara curah atau dengan cara membeli dalam kemasan yang recyclable, yang bisa didaur ulang atau bisa dipakai ulang bahkan. Jadi ini beberapa barang-barang aku. Jadi aku masih beli ya kecap, olive oil, saus sambal gitu. Ada beberapa oil di sini, minyak wijen, cuka apel, ini dalam kemasan-kemasan kaca. Terus ada juga beberapa yang aku beli bulk kayak gula. Di situ ada dapur, ada gula aren, ada beans, oat itu ya. Ada kemasan-kemasan kaleng, jadi kaleng ini juga gampang banget didaur ulang ya. Majority sih terima ya bank sampah. Ini kayak ini chickpeas, terus ada kopi juga di belakang, beberapa ada teh juga. Terus ada beberapa hal yang aku beli masih kemasannya plastik ya, kayak gini-gini nih. Ini sebenarnya suatu hal yang enak gitu ya, yang enak tapi nggak butuh tapi enak gitu. Jadi ini kayak ada apa nih, nutritional yeast, ini aku beli kemasannya masih dalam kemasan plastik, tapi ini kemasannya PET label 1, jadi lumayan diterima lah ya, lumayan banyak diterima di bank sampah. Ini juga ada beberapa hal, pantry aku nggak gitu rapi sih, tapi ya lumayan lah ya gitu. It's a combination of toples kaca. Ada juga beberapa yang aku pakai ulang, kayak ini kan hasil reuse pakai ulang kemasan-kemasan gitu. Ini ada beberapa yang masih aku kasih, yang ngasih aku kado, teh kemasannya kertas, masih aku simpen-simpenin. Ini juga hasil reuse, jadi pakai ulang dari kemasannya tadi. The beauty of having recyclables packaging ya, kalau beli kemasannya kaca, itu kemasannya tuh bisa kita pakai ulang buat tempat-tempatin kayak gini-gini nih. Oke, itu tadi tips yang kedua. Tips yang ketiga adalah invest in reusables. Kalau teman-teman suka baking ya, salah satu pengeluaran yang sering banget keluar adalah baking paper. Nah, aku udah nggak menggunakan baking paper udah lama banget. Aku suka baking karena apa-apa aku panggang. Aku pakai ini lagi habis dipakai, tapi kalian bisa lihat ya. Ini reusable baking sheet dari silikon gitu. Jadi ini bisa dipakai, dicuci, dipakai lagi, dicuci, dipakai lagi. Jadi teman-teman udah nggak perlu lagi beli baking sheet yang dari kertas tuh loh ya, kertas baking itu nggak perlu beli lagi. Terus pastinya aku juga punya banyak banget. Ada reusable bag yang bermacam-macam jenis reusable bag, terus ada produce bag ya, dari mulai yang jaring-jaring, ada juga yang buat beli beras nih kayak gini, yang kantong-kantong gini dari belacu. Terus ada juga bowl cover ya, kayak gini-gini. Nah, terus kita ke kulkas, ada beberapa reusable items yang aku pakai juga. Reusable items. Jadi misalnya seperti beeswax wraps, ini buat nutup sisa semangka, kan nggak mungkin ya kita makan semangka kayak banyak banget. Beeswax wraps, terus ini ada bowl cover juga, di bawah situ ada beeswax wraps juga. Terus ada silicone pouch, ya, ada silicone pouch. Ini untuk nyimpen apapun ya. Aku suka nyimpen di sini. Ada ayam, ada rantang. Zaman dulu kan kita suka pakai rantang ya.
Ada kotak-kotak makan beragam jenis yang aku beli atau yang pakai ulang. Ini misalnya kayak gini nih, aku kotak plastik aku pakai ulang. Ini juga ya aku pakai ulang. Kayak gitu-gitu. Jadi hasil-hasil reuse gitu. Jadi invest in reusable items. Tips nomor 3. Tips nomor, bener kan ya nomor 3? Tips nomor 4 adalah menyimpan makanan dengan baik. Nah, salah satunya adalah tadi ya, dengan reusable items tadi yang dengan good quality reusable items, kita bisa menyimpan makanan kita dengan baik ya, dengan silicone pouch, dengan beeswax wraps, dengan ball cover, dan pastinya menyimpan sayur-sayur supaya dia nggak layu. Yang pertama tapi ya, sebelum nyimpan kita harus beli sesuai kebutuhan. Nah, setelah kita beli dengan sesuai kebutuhan, kita simpan supaya nggak gampang layu. Nah, ini aku pakai kalau sayur-sayuran hijau, aku simpan dengan cara dia kayak diselimutin gitu ya, kain-kain katun yang dibasahin pakai air, terus kayak diganti setiap hari gitu. Ini terus buat wortel, aku suka banget wortel. Ini aku simpan dengan cara ngerendam dia pakai air. Aku orangnya nggak meal prep ya, cuman kalau kalian meal prep tuh lebih bagus banget karena bisa lebih nyimpen makanan itu lebih cakep lah ya gitu. Cuman aku bukan orang yang meal prep gitu. masih mager gitu. Tips yang keberapa nih? Keempat? Kelima ya? Oke. Yang kelima adalah dengan mengganti bahan-bahan yang ada di dapur dengan material yang compostable, yang natural, yang alami gitu. Contohnya dengan aku mengganti sponge cuci piringku pakai loofah, terus apa ini, sikat botol pakai sabut sisal, ini lembut banget, sama batok kelapa ininya. Jadi ini sesuatu hal yang reusable items juga ya, good investment untuk jangka panjang. Terus aku mengganti sabun cuci piringku pakai lerak cair, atau pakai sabun cuci lerak yang padat itu juga ada di Sustaination, tapi aku lebih suka pakai yang cair. Dan tips yang keenam, kalau teman-teman mau dapurnya benar-benar bersih, nggak bau sampah, dan pastinya minim sampah, satu hal yang harus dilakukan adalah memisahkan sampah organik dengan sampah anorganik. Nah, nanti sampah anorganiknya teman-teman bisa cuci, bersih, dipakai ulang, yang bisa dipakai ulang, atau yang nggak bisa ya kita daur ulang, gitu ya. Jadi harus dipisahkan, gitu. Nah, terus sampah organiknya gimana? Sampah organiknya kita komposkan. Jadi sampah organik kayak misalnya ini nih, potongan-potongan kulit jeruk, shredded wortel gitu ya, kupasan-kupasan wortel, terus daun-daun selada yang layu, ini semua akan masuk ke tong komposter aku. Bisa juga masuk ke biopori, bisa juga masuk ke komposter karung. Kalau teman-teman penasaran gimana cara mulai mengompos, teman-teman bisa cek video aku di sebelah sini, step by step mengompos buat teman-teman yang baru mulai mengompos. Jadi itu tadi 6 tips buat teman-teman yang mau punya dapur minim sampah ala aku. Semoga bermanfaat. Let me know in the comment section below, teman-teman mau bahas apa nih selanjutnya di vlog Sustaination. Jadi biar aku tahu nih next video aku mau bahas apa. Siapa tahu ide kamu yang aku bahas, oke? So jangan lupa like dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan vlog-vlog seru lainnya. So I'll see you in the next video. Bye!